Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 628. Kenshin yang ditegur oleh dua orang tamu wanita yang duduk di meja bersama Kaori. Salah satunya pun berkata, "Hei kamu cleaning service, sikapmu itu tak sopan sekali. Kerjamu kok seenaknya. Kayak ini perusahaan keluargamu saja. Datang ke tempat meeting tadi tak pakai permisi. Mengganggu kita yang lagi berdiskusi. Kalau di tempatku kamu sudah dikeluarkan." Rachel dan Mega memarahi Kenshin di depan Kaori secara langsung. Kaori terkejut jadinya. Wajahnya Kaori berubah. Mukanya terlihat emosi. Kaori seperti tak terima. Berdiri menghadap Rachel dan Mega. Rachel dan Mega pun melihat Kaori dengan perasaan tak mengerti. Kenshin pun langsung saja mendekat ke Kaori, berada di belakangnya. Tiba-tiba Kenshin memeluk Kaori dan bicara, "Kamu Kaori udah gede gini, kok masih manja saja? Aku kan telat nggak sampai setengah jam lamanya. Gitu aja pakai marah. Ini aku beliin coklat kesukaanmu." Sambil memeluk Kaori dari belakang, Kenshin menyuapi Kaori. Rachel dan Mega pun sangat terkaget sekali melihat hal yang mengejutkan dirinya. Cleaning service memeluk manajer yang cantik, seorang wanita yang punya jabatan tinggi, yang terpandang dan terhormat. What's ada apa ini? Kok bisa begini? Rachel dan Mega begitu bingungnya dengan apa yang dilihatnya. Mereka sangat terheran akan kejadian di depan matanya. Bahkan Anthony juga sama. Anthony yang menaksir Kaori melihatnya. Anthony pun langsung cemburu, menjadi marah mukanya, menjadi patah hati dirinya melihat cleaning service itu memeluk mesra cewek yang diincarnya. Begitu pula teman laki-lakinya semua. Mereka jadi tak percaya melihat cleaning service yang menyuapkan makanan ke wanita yang cantik. Rachel, Mega dan Nika lalu memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Melihat para pegawai staf perusahaan yang di sini, tak ada yang merasa terheran, tak ada yang terkejut pula ketika melihat kejadian yang aneh ini. Bahkan tak ada yang menegur cleaning service itu. Rachel pun merasa janggal sekali. Masa pekerja cleaning service dibiarkan memeluk pegawai yang penting, cewek cantik yang terpandang. Dan Rachel kemudian melihat Kaori. Wanita itu tak marah ataupun menolak, dipeluk erat oleh cleaning service. Bahkan Rachel dan Mega melihat lagi. Cleaning service itu mencium Kaori di belakangnya. Kenshin mencium rambutnya Kaori, seperti sayang dirinya. Karena melihat itu, Rachel jantungnya berdebar-debar. Tak pernah ditemui hal seperti ini. Seorang pekerja yang tak dipandang, hanya bersih-bersih kotoran. Kok bisa-bisanya begini? Romantisan dengan cewek cantik sekali. Di ruang meeting pula. Di tempat yang banyak pegawai kantornya. Rachel pun sangat terheran. Tak ada staf perusahaan di sini yang menegurnya. Sedang Kenshin masih menggoda Kaori. Memeluknya belum dilepaskan. Kenshin masih menyuapkan coklatnya. Sampai Kaori lupa akan marahnya. Marah pada Rachel dan Mega yang baru mengolok-olok Kenshin. Kaori pun menikmati. Senang sekali disuapin sang suami. Sedang bagi karyawan pegawai di sini, hanya bisa berbisik di hati, sambil melirik-lirik Kenshin. Kemudian Kaori bicara, "Udah saya lepasin pelukanmu. Nggak malu apa dilihat tamu-tamu perusahaan ini?" Rachel pun mendengarnya. Cleaning service dipanggil sayang oleh manajer cantik ini. Kok bisa begitu? Rachel pun bertanya-tanya. Apa dia pacarnya? Apa dia teman dekatnya? Masa manajer yang cantik pacaran sama cleaning service? Kenshin pun menjawab Kaori. "Malu sama siapa Kaori? Kamu malu nggak lo aku peluk begitu? Memang nggak boleh apa ya? Cleaning service seperti aku ini meluk-meluk atasan seperti kamu?" Kaori membalasnya, "Duh say, sekarang kamu benar-benar udah beda ya. Tak seperti pertama kita kenal dulu. Kamu kan orangnya malu-malu sekali. Jarang bicara, nggak pernah menyapaku. Tapi saat ini kamu nggak begitu. Kalau aku sih yang nggak malu kamu peluk say.
Tapi ini kan tempat meeting. Itu lihat diperhatikan banyak orang. Russell dan Mega jadi kaget sekali. Ternyata benar-benar mereka ini pacaran. Kemudian Kaori bilang ke Kenshin, "Oh ya Say, ayo kita makan siang. Ini aku siapkan untuk kamu." Kenshin pun lalu bilang, "Terus yang dua ini milik siapa Kaori?" Kaori menjawabnya, "Oh kalau piring itu milik Mbak ini. Yang ingin makan bersamaku." Kenshin melihat Russell dan Mega yang masih berdiri di depannya. Di saat bersamaan rekan kerja meeting Kaori, laki-laki dan perempuan, mendatangi Kaori karena ada kepentingan. Terlihat 4 orang ada di situ, sedang bicara dengan Kaori sambil berdiri. Russell dan Mega pun masih memperhatikan. Kenshin sendiri duduk di kursi, makan nasi di piringnya Kaori. Kemudian Kenshin bicara pada Russell dan Mega, "Oh ya Mbak berdua, mari silahkan dimakan. Kan sekarang waktunya istirahat. Ini kan katanya piring milik Mbaknya." Kenshin bicara sambil tersenyum, mempersilahkan Russell dan Mega agar duduk di meja semula. Ketika mendengar perkataan Kenshin, Russell itu pun sangat marah dalam hatinya. Benaknya tak terima sekali. Russell pun berkata, "Kurang ajar sekali ya cleaning service ini. Mau mengajak gua makan bersama dengannya. Memang siapa yang sudi duduk bersama lu ini? Sampai mati pun gua tak akan mau." Begitu pula dengan Mega temannya, yang tersinggung sekali akan bicaranya Kenshin. Mega pun sama. Sangat marah dalam pikirnya, namun keduanya tak mengatakan dengan terbuka. Hanya bicara di hatinya. Russell dan Mega pun tak menjawab Kenshin. Mereka diam saja dengan pandangan tak suka. Kemudian datanglah seorang staf masuk ke dalam, menghampiri Kaori dan teman-temannya. Staf itu lalu bilang, sambil tersenyum bicara, "Tuan muda maafkan saya, karena mengganggu waktu Anda. Sebab bos besar datang ke sini. Ayah Anda ada di kantor utama." Russell dan Mega pun mendengarnya. Jadi melihat kanan kirinya. Memangnya siapa yang dipanggil tuan muda? Russell pun melihat pegawai laki-laki yang ada di sampingnya Kaori. Peserta meeting yang bernama Dani. Pakaiannya yang bagus dan berjas kantoran. Russell itu mengira, mungkin Mas itu yang dipanggil tuan muda. Ternyata dia orang yang penting. Tapi kok bukan pacarnya manajer cantik ini, malah cleaning service. Aneh-aneh sekali. Russell dan Mega pun berpikiran sama. Kemudian staf yang baru datang itu bergeser ke kanan, mengulangi perkataannya lagi. "Oh ya tuan muda, maafkan saya mengganggu waktu Anda. Tuan muda lagi ditunggu ayahnya." Sambil bicara itu staf tersebut menunjukkan hormatnya, mengarah ke Kenshin yang sedang makan. Russell pun melihatnya. Langsung deh berdetak jantungnya. Kagetnya luar biasa. Melihat dan mendengar secara langsung. Cleaning service dipanggil tuan muda. Staf kantor itu hormat pada dirinya. Apa-apaan ini? Ada apa memangnya? Siapa cleaning service ini? Russell dan Mega bertanya-tanya. Tak mengerti akan maksudnya. Bahkan jantung mereka deg-degan setengah mati. Pandangannya begitu terkejutnya. Kenshin pun berdiri, lalu bilang ke Kaori, "Kaori, aku tak keluar dulu ya. Ada ayah di sini." Kaori pun menjawabnya, "Kalau gitu aku ikut juga." Kaori pun mendekat ke Kenshin. Mereka jalan bersama. Sebelum melangkah keluar, Kaori menghampiri Russell dan Mega. Kemudian Kaori bilang, "Oh ya Mbak, kenalkan ini suamiku. Suamiku kerja cleaning service di sini." Kaori merangkul Kenshin, dan terungkaplah statusnya Kaori. Ternyata sudah punya suami. Suaminya cleaning service. Russell dan Mega pun shock jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya